Bandung gitu, atau Hmm. Bandung itu jadi ada dua Hmm. danau yang saling berdampingan. Hmm. Mungkin nanti secara geologis ya, Kang Ya, Denny bisa terangkan ini. ya. Betul nggak sih ada danau yang saling berdampingan? Nah, Hmm. kemudian ada lagi artian lagi yang lain, Bandung adalah artian genangan air yang berkesan menakutkan gitu. Jadinya ada 3 tuh, Hmm. artinya tentang kota Bandung. Ya, Satunya bendungan, ya. keduanya adalah danau yang saling berdampingan, Hmm. kemudian ada genangan air yang luas, yang berkesan sangat menakutkan gitu. Semuanya berasosiasi ke air, semuanya berasosiasi ke bendungan. Kira-kira gitulah Kang Denny ya. Oke, terima kasih ya Pak Dikin ya. Baik nih teman-teman semuanya, kalau lihat foto ini yang tampil di layar, ini adalah ini ya apa Danau Cililin ya. Ini segmennya dari Waduk Cililin. Jadi ini adalah batas Danau Danau Bandung Purba di segmen bagian barat. Nah, kemudian ini adalah sisa-sisanya seperti ini. Memang dulunya tergenang ya, Pak Dikin ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini kan banyak rumah, ada kemudian ada pohon-pohon yang cukup tinggi ya. Nah, ketika danau ini menggenangi ini, si pohon ya, kemudian rumah-rumah yang ada di sini di gambar ini itu hilang semua, tertutup oleh air. Jadi pertanyaan berapa sih parasnya atau ketinggian airnya saat itu ya? Jadi bisa jadi itu sekitar 680 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi teman-teman yang punya rumah di sekitar di daerah Cekungan Bandung, terutama di daerah Bandung bagian selatan, tentunya pada saat danau itu terbentuk ya sekitar 105.000 tahun yang lalu itu sudah tenggelam ada di dasar namanya dasar danau danau Bandung Purba ya. Makanya di bagian selatan selalu banjir ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar berikutnya ya, Pak Dikin ya, ini adalah segmen sebelah timur ya. Jadi ini Mhm. jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa si Danau Bandung Purba itu sendiri, kalau kita tarik garis antara barat ke timur itu kurang lebih sekitar 70 kilometer. Cukup panjang ya. Wah, panjang banget tuh ya. Mhm. Kemudian dari utara ke selatan sekitar 40 kilometer. Jadi luasan danaunya seperti itu. Jadi kalau boleh dibayangkan ya, kalau kita melihat gambar ini semua tidak ada. Tenggelam semua, Pak Dikin. Iya. Ya, kemudian pantainya ada di mana kalau di utara? Tepatnya itu ada di daerah sekitar Dago Pakar. Ya. Kalau Pak Dikin tinggalnya di mana? Di daerah tinggi juga ya, Pak Indonesia Dikin ya? Timur ya. Jadi Di kalau Bandung tempatnya Pak Timur Dikin agak itu tinggi masih, dikit. ya mungkin kalau dihitung itu sekitar sedengkul, Pak. Jadi kalau rumahnya Pak Dikin di daerah ujung Berung bagian timur, bagian agak sedikit ke utara, kalau misalnya sudah banjir, berarti otomatis kota Bandung sudah tergenang air. Ya. Ya. Dengar-dengar katanya kalau di alun-alun sampai 60 meter ya. Betul, kedalaman sampai Dalamnya. 60 meter. Ya. Nah, ini Dalam Pak loh. Dikin, kalau kita lihat ini sini ya, ini begitu padat ya, ini adalah beberapa hunian ya, di daerah sekitar Bandung bagian timur. Waduh, padat ya kota Bandung saat ini. Hmm. Jadi saat ini kan pemekaran ya. Jadi ketika Daniels menempatkan tongkatnya, pada saat itu penduduk Bandung kan baru-baru sebatas sekitar itu Pak Dikin ya, sekitar alun-alun. Kemudian sedikit geser ke arah timurnya itu di batas saat ini Simpang 5 ya. Hmm. Nah, kemudian dari Simpang 5, kemudian kita sampai ketemu dengan Cicadas, ketemu dengan Cicahem, sampai ujung Burung itu hutan semua. Ya. Nah, ini adalah foto terbaru ya. Jadi dulunya itu hutan, sekarang berubah jadi hutan beton semua. Ya. Jadi ini adalah rumah-rumah yang tinggal di daerah Cekungan Bandung. Ya, kalau kita tarik lagi sekitar 105.000 tahun yang lalu itu semuanya tenggelam. Ya. Pak Dikin, kita jalan-jalan ya. Boleh, yuk kita Ya. jalan-jalan ke mana nih kita sekarang? Oke, nih teman-teman Oh, semuanya. ini nih. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan perjalanan virtual tour lah ceritanya ya. Hmm. Jadi kita akan berangkat dari kota Bandung ya. Kalau dari layar di sini saya perlihatkan ya. Dari sini ya. Ini kita start di kota Bandung. Startnya tepatnya di sekitar Kota Baru Parahyangan. Nah, kemudian kita berkendara menggunakan roda 2 paling mudah ya. Kemudian setelah itu kita akan geser, yang pertama, kunjungan pertama itu adalah di Cukang Rahong. Oh. Nah, dari Nah, aja kita kelilingin Saguling ya. betul. Nah, kalau yang Hmm. warna biru ini menandakan adalah Waduk Saguling ya, menjemari ya. Nah, inilah, jadi kalau kita tarik, diperkirakan, garis yang ini perjalanan kita ini, Pak Dikin, yang warna biru Ya, ini adalah batas Danau Bandung bagian barat. Yang biru ini, Pak Dikin. ya, ya, betul. Nah, ini adalah kemudian surut dan hilang, kemudian setelah itu menjadi Waduk Waduk Saguling. Nah, ini Waduk Sagulingnya ini ya, Ya. batas itu warna biru ini. Nah, kunjungan pertama itu kita akan ke Cukang Rahong. Ya. Jadi Pak Dikin sudah menjelaskan bahwa yang namanya Danau Bandung itu terbagi dua, Pak Dikin ya. Hmm. Saling berhadapan tadi. Ada segmen atau bagian sebelah timur, ya batasnya itu mulai dari Nagreg.
ketemu Ciparai, kemudian batas terakhirnya sampai di sekitar Cimahi bagian selatan. Kemudian segmen yang bagian baratnya itu dari mulai Cimahi Selatan, kemudian sampai ke sekitar daerah perbatasan antara Cianjur, ya, Batu Jajar, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Ya, bayangkan ya, tadi kan sudah katakan 70 km Pak Dikin panjangnya. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau misalnya dulu sudah ada objek wisata, ya naik perahu untuk bisa kebayang tuh. Padahal cuma kan belum ada peradaban manusia juga masih dalam bentuk prasejarah. Nah, di Cukang Rahong, Pak Diki, nanti kita akan sama-sama menyaksikan. Ini ya, ada satu celah, sempit sekali ya celahnya. Dan ini bisa dikatakan dari hasil penelitian itu beberapa ahli geologi bahwa ini adalah celah lolosnya ya atau bobolnya Danau Bandung ya atau Telaga Bandung. Tepatnya itu di sekitar Cukang Rahong. Nah, nanti kita kunjungi Pak Dikin ya. Kalau bahasa Sunda kan Cukang Rahong kan bahasa Sunda ya. Apa itu artinya Pak Dikin? Apa tuh artinya? Kalau cukang kan itu jembatan dari bambu ya. Cukang dari jembatan dari bambu. Kalau rahong itu tebing tinggi ya. Gitu. Tebing tegak tinggi. Jadi ini jembatan yang menghubungkan dua tebing tinggi gitu. Iya, betul. Itu kira-kira tuh. Berarti yang nggak tahu bahasa Sunda gitu. Oke, terima kasih Pak Dikin. Artinya dari Cukang Rahong. Oke, makasih. Jadi ada cukang dan ada rahong. Cukang itu adalah jembatan biasa terbuat dari bambu. Kemudian lebarnya tidak lebih dari 2 atau 3 meter. Ya, kemudian rahong itu adalah dinding terjal ya. Di bawahnya biasa mengalir air sangat deras sekali. Ya, kemudian setelah itu nanti kita jalan-jalan Pak Dikin ke Batu Gede untuk melihat morfologi Waduk Saguling. Kemudian setelah itu nanti Pak Dikin cerita ya tentang Cililin ya. Insya Allah siap. Oke, mantap. Yuk jalan lagi ya. Apalagi yang kita bisa lihat? Nah, ini Pak Dikin. Jadi di gambar sebelah kiri ini adalah yang tadi ya, ada selah tadi. Jadi bayangkan bahwa di antara selah ini dulunya ada jembatan bambu. Ya. Ada jembatan bambu, orang untuk lewat menghubungkan antara Baranang Siang dengan bagian di segmen sebelah ini ya, sebelah Saguling atau ke arah sekitar Batu Jajar. Jadi bayangkan ya, masyarakat dulu Pak Dikin tahun 40-an ya, 60-an sampai 80-an akhir ya. Sebelum si Danau Saguling itu dibendung, masyarakat itu memanfaatkan jalur ini Pak Dikin. Untuk aktivitas mereka ya. Karena airnya tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini Pak Dikin ya, kalau saya perhatikan di sini, saya perlihatkan ya. Sebentar saya perlihatkan. Nah, ini lihat ya kursor saya. Sebentar saya gambar aja lah biar kelihatan. Nah, ini Pak Dikin. Ini celah-celah tegaknya ini ya. Nah, seperti ini Pak Dikin celah tegaknya. Berapa meter itu ya? Waduh. Nah, kita kemarin ke sana kan Pak Dikin ya? Ya, sampai sana kan. 40 meteran ada ya itu ya? Ada, ini sekitar adalah 40 meter tingginya, kemudian lebarnya adalah sekitar 15 meter. Ya, lebarnya 15 meter. Nah, setelah ini Pak Dikin yang kira-kira menjebol, kemudian mengalirkan Danau Bandung. Ya. Jadi Danau Bandung itu terbentuk sekitar 105.000 tahun yang lalu ketika Gunung Tawau meletus, kemudian materialnya itu menyumbat atau menutupi aliran Citarum yang bergerak ke arah utara, dan kemudian setelah itu terbendung. Nah, penyusutannya kapan? Itu mulai per 16.000 tahun yang lalu, Pak Dikin. Ya. Pak Dikin masih ada nggak? Umurnya lagi berapa tahun? Kayaknya masih TK deh itu deh. Ya, 16.000 tahun yang lalu kemudian mulai surut. Nah, ini yang dibobolnya itu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Pak Dikin ya. Nah, ini dulu masyarakat itu membuat jembatan. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau dalam bahasa Sunda, apa sebenarnya Pak Dikin? Dari bambu. Cukang. Ya, betul. Namanya cukang. Namanya cukang. Nah, di bambu seperti ini menggunakan bambu menghubungkan antara Baranang Siang ya, Desa Baranang Siang yang ada di sebelah timur menghubungkan ke sebelah barat. Jadi boleh tanya nggak? Silakan. Kenapa sih bobolnya harus di situ gitu loh ya? Ya, ini titik paling lemah Pak Dikin ya. Oh, gitu. Karena kalau misalnya air itu secara fisiknya itu adalah mencari daerah yang lebih rendah. Gitu ya. Nah, kemudian dia akan mencari titik yang paling lemah. Nah, ini karena ini tadinya tertutup Pak Dikin ya. Ini kan dulu tuh tertutup semua ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa geologi, ini batu ini susunnya adalah batuan breksi. Breksi. Breksi itu adalah
kalau misalnya kita melihat ya bentuknya itu seperti bongkah-bongkah ukuran kecil kemudian berkumpul semuanya seperti seperti di semen gitu. Ya. Namanya labreksi. Nah, itu terjadinya itu pada saat ketika genangan laut yang kedua ya, dan kemudian terjadi di lautan sekitar antara 100 sampai 250 meter di bawah permukaan laut. Jadi terjadinya atau terendapkannya itu di bawah permukaan laut ya. Ya, sebutnya adalah endapan turbidit. Ya. Nah, kemudian terangkat sampai ke permukaan, kemudian saat itu dijebol oleh aliran Sungai Citarum, kemudian akhirnya melalui celah ini, Pak Dikin, Danau Bandung semuanya kering. Semuanya kering. Perlahan-lahan ya? Secara perlahan, jadi mulai 16.000 sampai 16.000. Nah, kemudian kunjungan kedua, Pak Dikin, nah ini adalah, kalau saya kasih garis, nah ini saya perlihatkan, nah ini adalah batas dari Waduk Saguling. Ya. Wah, ini batas Waduk Saguling ini nih. Ya. Nah, kemudian kalau lihat di sini, ini punggungannya Pak Dikin. Ada satu punggungan, kemudian ada satu celah. Ya, saya gambar aja kurang lebih seperti ini. Ya. Ini ada satu celah yang dibobol. Jadi aliran Sungai Citarum itu mengalir ke arah utara. Kemudian menjebol ini. Jadi si Cukang Rahong itu kurang lebih ada di sinilah. Nah, di sini Cukang Rahong. Sebenarnya ini menggunakan ini ya, tidak menggunakan tele ya, jadi tidak terlihat jelas. Tapi kurang lebih posisinya di situ. Ya, kemudian menjebol, kemudian ada satu celah. Di sini ada punggungan ya. Ya, ini ada punggungan. Kemudian ya dijebol oleh kekuatan air tadi. Di sini jebolnya ya. Ini adalah Puncak Larang dan Pasir Kiara dan Puncak Larang. Ya, di sini. Ya. Lihat ya Pak Dikin ya, jelas ya. Yap. Ya, buat teman-teman nanti kita yang pemirsa juga yang hadir, yang menonton juga, ya kira-kira cukup jelas ini ya, penjelasan dari Kang Beni ini. Oh, ini udah ada yang masuk nih. Ya. Ya, begitu ya Pak Dikin. Nah, kunjungan berikutnya, Pak Dikin. Ini saya tanya Pak Dikin dong. Ya. Oh, iya nih. Silakan sedikit dulu tentang sedikit ininya. aja nih ya. Aja lah. Kita tahu kalau sejarah radio zaman Belanda itu yang kita ketahui awal-awalnya hubungan komunikasi via radio itu kan dimulainya di daerah Bandung ya. 1923 kalau nggak salah. Johannes de Groot itu memimpin pembangunan stasiun radio di Malabar, di Pegunungan Malabar, di daerah Puntang. Namanya Nirom juga, namanya Nirom. Nederland, Indische Radio Omroep Maatskappij kalau salah sih. Nirom itu singkatannya itu, aduh bahasa Belandanya mungkin salah ya. Jadi, nah itu deh. Dibuatnya di Malabar gitu tahun 1923. Tapi waktu kita keliling-keliling melihat Cukang Rahong lalu di itu, kita sampailah di daerah Cililin. Cililin itu satu daerah kecil di barat Bandung, terkenal dengan wajiknya ya. Terkenal dengan wajib Cililinnya. Ternyata Cililin juga menyimpan satu bukti sejarah, dan bukti sejarahnya tidak main-main ternyata. Ternyata di Cililin ini jauh sebelum Radio Nirom di Puntang Malabar itu diresmikan atau didirikan, di Cililin sudah ada radio ternyata. Ada satu radio namanya kemudian namanya Radio Nirom, tapi pada saat dibangun radionya itu dibangun oleh Belanda juga. Pembangunnya sih orang setengah-setengah lah katanya, orang insinyur Jerman. Ya, disebutnya Mr. Buranyon. Padahal namanya aslinya Raymond. Raymond Hesilken. Jadinya Mr. Buranyon ya Pak Dikin ya itu dia. Orang kenalnya Mr. Buranyon, susah ngomongnya gitu ya. Raymond Silke Hesilken, susah jadinya. Panggil aja lah Mr. Buranyon jadinya. Ternyata Mr. Buranyon dari tahun 1906 ya 1906 dia sudah membebaskan lahan di daerah Cililin situ. Lalu dia sudah membangun radio, bangunan radio. Ya, pembangunan radionya bertahap. Nama radionya Telefunken. Telefunken. Nah, setelah itu baru diambil alih oleh Radio Nirom. Nirom dari maskapai Netherlands Indie itu. Jadilah radio. Nah, ini kalau gambar yang kita lihat fotonya, ini salah satu sisa bangunan ya dari Radio Nirom Cililin itu. Dan Radio Cililin ini ya dia tahun 1914 sudah bisa mengudara.
Stadium Pengguling Udara. Tentu gelombangnya bukan sekarang ya, gelombang sekarang kan ada FM, ada dulu pasti S-wave itu gelombangnya, short wave. Nah, lalu short wave. Jadi itu dia yang 12.000 km bisa dihubungkan oleh radio. Itu pertama kali. Menarik deh sekali untuk main-main ke Cililin. Oke, tahan dulu Pak Dikin ya. Tahan dulu ya Pak Dikin ya. Nanti kita detailkan ya. Jangan semuanya. Boleh. Dikit-dikit nanti kita kunjungi ya, kita detailkan. Nanti juga Pak Dikin akan cerita ya, ternyata Raymond Westerling itu pernah tinggal di Cililin ya. Ya, nggak sengaja juga ya Kang Denny ya, kita nemuin ya. Nanti ditunjukin lah Pak Dikin ya rumahnya di mana. Oke. Pak Dikin, ini adalah itinerary-nya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin kegiatan, namanya adalah kegiatan tour atau trip ya. Itinerary yang kita sarankan nih ya, menarik sekali nih. Jadi ada itinerary ya. Jadi tadi saya cerita sedikit kunjungannya kemana aja, gitu ya. Nah kemudian kegiatan ini juga sama, inilah safety ya, penting ya. Jadi saya dan Pak Dikin itu dari Asosiasi Pemandu Geowisata Indonesia atau PGWI. Jadi sering juga melakukan kegiatan seperti ini ya, Pak Dikin ya. Jadi sering mengundang teman-teman, misalnya buat geowisatawan untuk berkeliling, terutama di Daerah Cekungan Bandung dan kemudian di Laut Cekungan Bandung. Dan ini adalah perlengkapan standarnya. Baik, kalau gitu Pak Dikin, izin saya cerita tentang Cekungan Bandung ya. Mas, silakan nih, lanjut. Menarik banget ini. Baru icip-icip kan tadian ya, baru awal pembukaannya aja. Baik teman-teman semuanya yang baru bergabung. Jadi foto ini memperlihatkan tentang Cekungan Bandung itu sendiri. Jadi ini adalah posisi lensanya itu menghadap dari arah ini ya, dari arah utara ke arah selatan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa gunung-gunung api yang dulu itu aktif ya, posisinya ada di gunung-pegunungan selatan, dan kemudian saat ini sudah tidak aktif lagi. Artinya bagaimana? Jadi artinya bergeser ya, tadinya dulu gunung api aktif di bagian selatan, kemudian dia bergeser ke bagian utara. Kenapa bisa begitu? Karena itu berkaitan dengan zona penunjatan. Ya. Jadi kalau kita lihat yang paling ujung ini di gambar ini adalah batas seperti Cekungan Bandung itu dikelilingi oleh gunung api ya, termasuk area perbukitannya juga. Dan slide berikutnya saya akan memperlihatkan ini adalah umur dari batuan yang diukur ya berdasarkan penanggalan umur ini yang menggunakan dating, carbon dating. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa gunung api ya dulu itu ada gunung api yang dulunya itu menempati sekitar bagian selatan, Cekungan Bandung, itu umurnya lebih tua dibandingkan bagian utara. Nah, artinya apa? Artinya bahwa si gunung api itu sendiri, pergerakannya itu, aktivitas vulkanismenya itu sendiri, dulunya ada di selatan, kemudian dia bergerak ke arah utara. Contohnya ya, kalau kita lihat di sini sekitar Dayakolot ya, ada satu gunung Gelis ya, kemudian ada kelompok gunung Majalaya, ada kelompok gunung Soreang, kemudian yang kelompok gunung yang ada di sekitar Gunung Malabar. Jadi kalau di sini tertulis ada 4.01 kurang lebih sampai 0,21 itu menandakan bahwa sekitar adalah dalam hitungannya adalah 4 juta tahun yang lalu. Jadi 4.01 adalah sekitar 4 juta atau MA dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah 4 juta tahun yang lalu. Jadi kalau untuk di kelompoknya Dayakolot ya, kemudian kita ketemu dengan kelompoknya Gunung Gelis ya, kemudian depannya juga ada Gunung Malabar, itu umurnya sekitar 3,37 juta tahun yang lalu. Kemudian di kelompoknya Gunung Soreang sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Nah, tahunya dari mana? Para ahli itu mendating ya, berdasarkan dari batuan yang tersebar di beberapa tempat yang ada di gunung ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian sebelah utaranya, ya ini kalau cekungan tidak jelas ya, saya akan tunjukkan. Nah, cekungannya itu adalah ini. Ya, ini adalah cekungannya. Ini adalah batas, ya ini adalah batas segmen Danau Bandung bagian timur ya. Nah, seperti ini kurang lebih batasnya itu. Ya, ini sebutnya Cekungan Bandung. Ya, Cekungan Bandung. Kemudian yang warna biru ini adalah aliran Sungai Citarum. Dulunya itu ke utara ke arah sini. Ya. Kemudian 50.000 tahun yang lalu atau 105.000 tahun yang lalu itu gunung terbentuklah namanya adalah Kaldera Sunda. Ya, namanya Gunung Sunda kemudian menjadi kaldera. Karena letusan cukup besar sekali. Kemudian di tengah-tengah kaldera itu muncul gunung yang baru. Anaknya lah cerita namanya Gunung Tangkuban Parahu. Nah, si Gunung Tangkuban Parahu ini meletus, ya kemudian materialnya itu menutupi aliran Sungai Citarum ini. Dia itu meletus ya, besar sekali ya. Tersebutnya adalah letusannya eksplosif. Materialnya kemana larinya? Di antaranya ke daerah sekitar Ngamprah. Nah, seperti ini.
Akhirnya tertutup, yang aliran Sungai Citarum tadinya ke utara, dia tertutup. Apa yang terjadi? Akhirnya si Sungai Citarum ini terbendung, ya, lambat laun, ya, kemudian akhirnya terbendung menjadi Danau Bandung. Ya bisa dibayangkan sekitar 105.000 tahun yang lalu, kemudian terbentuk ya dalam waktu yang cukup lama sekali, hampir 90.000 tahun ya, akhirnya terbentuk danau seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini menerangkan bahwa Cekungan Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan dan gunung api, baik yang itu gunung api yang sudah selesai ya, dorman atau sudah tidak aktif lagi, dan kemudian ada gunung api yang masih aktif. Ya, diantaranya adalah gunung api Tangkuban Parahu. Nanti Kang Nikin cerita sedikit, Kang Nikin, tentang Tangkuban Parahu apa sih? Sebentar, ini kok masih belum diaktifkan suaranya? Oke. Ya, Ya, silakan. sekarang jadi objek wisata andalan di Ya. Bandung itu Tangkuban Perahu. Menarik sekali, ini gunung yang masih aktif, gunung strato katanya ya kalau secara vulkanologinya. Tapi menariknya kalau kita mau ke Tangkuban Perahu ini kita nggak perlu capek-capek loh. Ya. Jadi kita bisa pakai kendaraan langsung sampai ke bibir kawahnya. Menarik banget gitu ya. Di atas itu ada 3 kawah yang bisa kita lihat kalau kita cuma nggak pengen capek gitu ya. Nah, dari pinggir turun dari mobil atau dari motor, ya, kita sudah bisa lihat Kawah Ratu. Diameternya sampai 900 meter itu. Nah, ada asapnya juga keluar. Tarik. Di belakang Kawah Ratu itu ada Kawah Upas. Ya. Ada Kawah Upas, naik di atas Kawah Upas sedikit ada namanya Kawah Baru. Wah, dari atas itu aja pemandangannya udah bagus banget karena di situ kita berada di atas 1.830 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau ada yang teman-teman pengen ya sedikit keringetan dikit gitu ya di Tangkuban Perahu, jalanlah 1,2 km turun sampai ke Kawah Domas gitu ya. Nah, di Kawah Domas bisa lihat air panas. Lalu Tangkuban Perahu sendiri ada 9 kawah sebenarnya. 9 kawah. Nah, dan ini salah satu main destination, jadi tujuan utama, tujuan andalan dari Bandung gitu ya, untuk Bandung dan sekitarnya, untuk Tangkuban Perahu. Kira-kira itulah Kang Denny. Oke, terima kasih Pak Dikin ya tentang Tangkuban Parahu ya. Wah, ini pasti nanti mesti ada cerita khusus ya tentang Tangkuban Parahu ya Pak Dikin ya. Jadi sifatnya masih umum. Oke, teman-teman kita lanjut semua ya, lanjut lagi ya. Jadi tadi ya teman-teman semuanya bahwa dulu itu namanya gunung api itu pasti ada ini ya, apa ada sebutnya adalah evolusi atau ada sejarah pembentukannya. Jadi ada namanya Prasunda sekitar 560.000 tahun lalu sampai 500.000 tahun yang lalu ya. Kemudian muncul lagi yang paling muda antara 210.000 sampai 105.000 tahun yang lalu. Kemudian baru yang lebih muda lagi yaitu Gunung Tangkuban Parahu. Begitu ya. Pak Diki, saya cerita tentang Cekungan Bandung itu sendiri ya. Kapan sih terbentuknya Cekungan Bandung ya? Nah, ini banyak pendapat Pak Diki tentang Cekungan Bandung ya. Jadi artinya yang terbentuk apa dulu? Danau dulu atau cekungan dulu? Ya. Pasti adalah cekungannya dulu yang terbentuk. Lalu setelah terbentuk cekungannya, dipotong oleh aliran Sungai Citarum, kemudian terjadi letusan Gunung Tangkuban Parahu, tertutuplah si Sungai Citarum itu, kemudian membentuk menjadi bendungan Bandung. Ya. Nah, kembali dengan cekungan itu sendiri, ya cekungan Bandung itu sendiri, ini ada ahli geologi dulu pernah membuat penelitian ya. Ini adalah seorang ahli geologi terkenal ya saat itu, namanya Lakatili. Ya, kurang lebih tahun 1963. Beliau mengatakan begini, Pak Dikin, bahwa Cekungan Bandung ya terbentuk kira-kira pada permulaan zaman kuarter tua atau zaman kuarter muda hingga zaman kuarter muda, yaitu berupa pergeseran akibat aktivitas vulkanik yang tadinya di selatan, kemudian dia bergeser ke utara. Ya, zaman kuarter itu sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Dan bahkan ada pendapat lain, Pak Dikin mengatakan bahwa itu adalah biasa terjadi pada kondisi ini ya, setting tektonik atau setting geologinya itu misalnya ada penunjaman dari selatan, kemudian terbentuklah graben-graben seperti itu. Jadi ada tinggian, ada rendahan, ada horst, ada graben, ada horst, ada yang daerah tinggi, ada daerah rendah, nah seperti itu. Nah kemudian ada juga mengatakan bahwa bisa jadi Pak Dikin ini bahwa ini adalah sebuah kawah atau kaldera ukuran besar sekali. Dulu itu adalah sebuah gunung api, jauh sebelum gunung api dengan umur antara 5 sampai 4 juta tahun itu ada. Dan bisa dikatakan ini lebih tua lagi. Ya. Bisa antara 20 sampai 15 juta tahun. Tapi itu perlu penelitian, Pak Dikin.
Nah, masih diteliti itu. Saya sedikit tambahan ya. Boleh. Itu ada pengunjung kayaknya tuh pengen bertanya Pak Restu mungkin. Pak Restu mungkin silakan. Silakan. Oh iya. Mau interaktif. Silakan. Boleh, silakan Pak Restu monitor. Di unmute dulu, di unmute. Oke, silakan. Kameranya dibuka aja dulu ya. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan. Pak Restu. Ya kalau bertanya boleh ya, silakan. Oke. Mungkin masih mantau nih kayaknya nih. Ya, silakan. Nih Pak Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ini saya nggak begitu paham juga tentang Bandung ya. Apa namanya? Kayaknya kamera terbalik. Apakah sama seperti Semarang itu daerahnya yang daerahnya kalau di Semarang itu kan juga di dekat laut gitu ya kalau di Semarang itu, jadi rob-nya banyak. Sering terjadi rob gitu. Ya kalau Bandung ini bentuknya bukan dekat laut tapi memang lingkungannya itu lingkungan cekungan gitu ya. Ya betul. Sana, ya. Ya betul. Ya. Jadi begini Pak Restu, mengenai apa sih bedanya antara kota Bandung dengan kota Semarang secara geografis ya? Iya. Nah, tadi kan tanya pertanyaan begitu ya. Jadi kalau secara geografis, kalau kota Bandung itu disebutnya adalah plato atau dataran tinggi. Dataran tinggi. Seperti Dieng, kan dataran tinggi. Tinggi itu berapa sih kira-kira? Antara 500 meter di atas permukaan laut sampai ke atas. Ya, Bandung di atas 700 sampai 1200. Tinggi ya? Nah, iya betul. Jadi nggak ketemu dengan laut, Pak. Nah, kalau Semarang itu sebutnya adalah dataran rendah, artinya namanya laut liat. Nah, kemudian dia itu kota pelabuhan, otomatis kalau kota pelabuhan itu harus dibangun mendekati dengan bibir pantai ya. Iya. Nah, kemudian karena dataran rendah. Dan sebutnya datarannya dataran rendah. Jadi dulu itu ada istilah bahwa di gunung ketemunya itu nanti di laut. Iya, maksudnya saya itu. Jadi orang-orang Bandung itu orang gunung lah ceritanya begitu dari. Iya. Kalau orang Semarang itu orang-orang di pantai. Tapi ada yang menarik tentang Semarang Pak Restu. Iya. Ada yang menarik. Menariknya apa? Tadi kan istimewanya apa? Sering kena rob ya. Iya betul. Karena artinya apa? Apakah kenaikan? Apakah karena saat ini secara global itu air laut sudah mulai naik? Bisa jadi seperti itu. Oh, masalahnya itu ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keduanya bisa jadi karena memang sudah mulai terjadi penurunan atau sebutnya ini land subsidence. Land subsidence itu terjadi karena apa? Karena terlalu banyak pengambilan air tanah. Akhirnya si posisi kota Semarang itu sendiri secara perlahan-lahan itu dia turun. Seperti yang akan terjadi dengan Jakarta saat ini. Iya. Makanya Jokowi memerintahkan mesti pindah nih ke Kalimantan. Karena kan sekarang kita saksikan banjir di mana-mana ya. Tapi Kalimantannya banjir juga. Kalimantan ya. Kalimantan ini dulu ya, Kalimantan Selatan kemarin kena banjir juga. Iya. Oke, Pak Restu, terima kasih banyak Pak Restu karena banyak kesempatan lagi yang lain nih. Kita mute dulu Pak Restunya. Kita biarkan Pak Denny melanjutkan presentasinya. Mangga. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Restu ya. Oke, kita lanjut ya. Pak Diki lanjut ya. Silakan. Oke, tadi tengah cekungan Bandung. Saya kira ini juga. Pak Dewan ada Pak Faris itu nanti aja ya. Boleh, silakan nanti. Boleh, silakan Pak Faris kalau mau bertanya silakan. Pak Faris Akron. Ya Pak, saya ngikutin dulu Pak. Oke, siap. Oke, siap. Ya, Pak Faris, makasih. Baik, Pak Dikin, kita lanjut ya. Nah, Pak Dikin yang menarik apa? Ternyata pengetahuan tentang Danau Bandung itu sudah ada semenjak tahun 1910 sampai 1920-an. Nah. Jadi artinya ada ahli Belanda saat itu sudah membuat kira-kira batas dari namanya Danau Bandung Purba itu di mana. Bayangkan ya, dulu kan belum ada Google Map, belum ada GPS ya. Kemudian untuk pengetahuan kartografi dan kemudian teknologi kartografi juga saat itu belum berkembang dengan baik. Ya, hanya menggunakan tekniknya foto udara. Jadi topografinya bagaimana ya dihitung Pak balikinnya. Ya itu disurvei langsung di darat. Ya menggunakan teodolit. Jadi misalnya harus jalan kaki per 10 meter, 20 meter, 1 kilometer ya. Kemudian diukur ketinggiannya. Nah itu secara manual lah. Kalau sekarang kan dalam genggaman ya. Informasi seperti ini. Nah, ini adalah batas ya.
batas rendaman Danau Bandung purba saat itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata ada 2 segmen Pak Dikin ya. Ada segmen bagian sebelah timur, ya. Saya tunjukkan ya. Ya, ini adalah sebelah timur, yang ini saya kasih garis ya. Ini sebelah timur. Kemudian satu lagi ini sebelah barat. Gitu Pak Dikin. Nah, yang menariknya apa Pak Dikin di sini? Jadi kalau saya gambarkan, ya, nah inilah Sungai Citarum. Ini adalah gunung. Ini adalah hulunya di sini ya. Namanya Gunung Wayang di sini. Hulu dari Sungai Citarum, kemudian mengalir dari selatan, kemudian membelah cekungan Bandung. Ya, ini saya gambarkan. Terlihat Pak Dikin? Ya, terlihat jelas banget. Ya, warna merah ya, lagi jalan nih, lagi jalan. Nah, kemudian tadinya itu sungainya ke arah sini Pak Dikin. Citarum itu. Ya, ke utara ya. Ke sini. Ya, ke arah utara. Ini adalah Gunung Tangkuban Parahu. Gunung ini meletus Pak Dikin. Sekitar 105.000 tahun yang lalu, materialnya itu, ya, kalau kita melihat ya, kalau gunung api meletus itu kan ada lahar ya, lahar hujan namanya. Nah, itu terangkut oleh air. Kemudian ada juga jatuhan juga sepertinya piroklastik. Kemudian si material itu dia longsor Pak Dikin, terbawa oleh air. Entah itu adalah lahar, kemudian juga yang sifatnya larik ya, kemudian juga ada beberapa material-material yang dilepaskan oleh hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Berupa kerikil ya, kemudian sampai abu. Piroklastik, kemudian ketemu juga dengan lahar. Yang terjadi ini tersumbat ya, tertutup ya. Tertutup ya, sininya si sungai Citarum lamanya itu tertutup. Buktinya apa? Jadi kalau Pak Dikin berangkat dari Bandung, mau ke Jakarta nih, ya, pasti sering lewat itu kan jembatan-jembatan yang cukup tinggi sekali ya. Ada jembatan Cilame, ada jembatan Cimahi. Nah, itu adalah aliran sungai lama. Ya. Nah, kemudian terbendung, ini akhirnya terbentuk danau bagian segmen timur dulu, Pak Dikin. Nah, kemudian terbendung jadi danau, kemudian setelah itu jadi danau, kemudian ketika airnya sudah mencapai sekitar 630 meter di atas permukaan laut, kemudian dia mencari celah kan. Jadi bobol pertama itu di sini. Nah, jadi artinya Kang Denny ya, danaunya terjadinya baru cuma bagian timur saja dulu ya. Ya. Bagian baratnya belum terjadi danau saat itu. Ya, betul. Ini segmen timur. Wah, jelek banget tuh. Kemudian di Bobol. Nah, ini adalah pegunungan tengah, perbukitan tengah, perbukitan terobosan ya. Ini dari terobosan batu yang cukup tua sekali, ya, umur sekitar 4 juta tahun yang lalu, menjadi pematang tengah. Membobol ya, dibobol namanya di sekitar Curug Jompong. Ini belum ada yang sebelah ini belum ada. Nah, ketika ini sudah dibobol, akhirnya si Danau Bandung itu semakin meluas. Tadinya ada di segmen sebelah timur, kemudian dia meluas ke segmen sebelah baratnya, Pak Dikin. Ya. Nah, ini kita hitung, ini adalah panjangnya adalah 70 km. Waduh, panjang sekali, kemudian lebarnya sekitar 40. Akhirnya menjadi 2 danaunya. Oke. Nah, jadi kemudian setelah itu yang terjadi. Jadi nama nama Bandung itu artinya baru dapat nama setelah terbentuknya danau sektor barat ya, dua Bandung. Jadi sektor timur dan sektor barat terbentuk, ada 2 danau saling berdampingan ya, sebelah-sebelahan. Nah, setelah terjadi itu baru ada nama Bandung ini dikenal gitu ya, karena artinya kan danau yang berdampingan dan ya betul, akhirnya dibobol. Nah, bobol di sini, kemudian keduanya bobol di sini di B ini. Nah, ini yang kita kunjungi ya. Yang akan kita kunjungi. Oke, Pak Dikin, kita akan langsung terbang, kita akan kunjungi ini ya, kita akan berkunjung ke tempat bobolnya Sungai Danau Bandung. Oke, ini akan saya perlihatkan, ya, akan saya perlihatkan. Nah, foto ini Pak Dikin. Nah, ini adalah ini ya, bobolnya di segmen sebelah barat, yaitu melalui Puncak Larang. Yang kalau kita lihat sini ada Puncak Larang, ya, dan Pasir Kiara. Jadi ini ketinggian paras airnya itu sekitar 638, ya, ya bisa lihat ya. Kemudian si alirannya ditutup oleh dam Saguling di sini. Kemudian dia mengalir. Dulu itu tidak ada Saguling ini Pak Dikin. Ya. Jadi Sungai Citarum itu, nah seperti ini mengalirnya kurang lebih lah, ya. Sampai ke warna merah ini, kemudian mengalir.
Dan kemudian nanti ketemu di sini ada namanya adalah Sanghyang Tikoro. Tikoro. Di sini ya, Sanghyang Tikoro. Ketinggiannya tidak lebih dari sekitar 300 meter. Jadi perbedaannya sekitar hampir 300 meter Pak Dikit. Ya. Antara titik ini dengan titik di sini itu perbedaannya hampir 300 meter. Ya. Sanghyang Tikoro itu kata orang-orang tua bilang itu tempat bobolnya Danau Bandung. Ya, betul. Nah, betul Pak Diki. Jadi ada pengertian orang tua dulu bahwa bobolnya itu di Sanghyang Tikoro, tetapi bobolnya itu bukan di Sanghyang Tikoro karena perbedaan ketinggiannya itu antara sampai 300 meter. Jadi tidak mungkin bobol di sini. Jadi pasti harus mau bobol ini dulu. Nah, ini ada punggungan. Namanya lah pasir Tikukur sama pasir Kiara dan Puncak Larang. Dibobol ini Pak Dikin. Ya. Segmen ini dibobol. Nah. Segmen ini dibobol. Prosesnya cukup lama ya. Jadi kalau dalam pengertian geologis sebutnya adalah proses ke hulu. Jadi kalau ini sudah ada alirannya, secara perlahan kemudian nanti erosi dari hilir, kemudian dia bergerak ke arah. Cukup lama prosesnya sampai 90.000 tahun yang lalu. Sekitar 90.000 tahun yang lalu. Ya, cukup lama sekali ya. Begitu Pak Diki ini tentang ini ya, tentang bobolnya Bandung. Kemudian kita akan langsung ketemu dengan, nah ini akan saya perlihatkan Pak Diki dengan puncak bukit tadi secara visual ya. Nah, ini Pak Dikin. Dulu itu ini tersambung. Nah, seperti ini. Ini adalah membentuk punggungan. Ya, ini membentuk punggungan seperti ini. Ya. Kemudian ini dibobol Pak Dikin. Nah, ini Sungai Citarum di sini. Mengalir ke arah sana. Dibobol oleh air kan ya? Terbobolnya oleh air ya? Betul, ini utara ke arah sana. Ini dibobol. Nah, ini bayangkan ini. Wah, ini tererosi ya. Ya. Proses erosi hulu tadi ya. Prosesnya sangat lama sekali, akhirnya terbuka. Ya, terbuka. Ya, artinya akhirnya si Danau Bandung yang ada di segmen bagian sebelah timur dan sebagian barat akhirnya menjadi mengering setelah 16.000 tahun yang lalu. Ya, setelah kering, kemudian saat itu jadi rawa-rawa, makanya saat itu banyak sekali kota-kota ataupun daerah-daerah, termasuk desa ataupun kampung ataupun dusun, namanya itu diawali dengan ini ya, dengan merujuk ke fenomena alam. Contohnya adalah Cicahem. Ci itu adalah air mata, mata air ya, bukan air mata, Pak Dikin. Mata air ya. Ya, mata air dulu kan syaratnya membuat desa itu harus ada mata air. Ada Cicahem, Cicendo. Ada rawa badak. Betul ada nih ya. Banyak banget ada ikut di Bandung itu nama-nama yang berawalan Ci gitu ya. Ya. Atau nama-nama yang berasosiasikan air. Tidak hanya Ci kan, ada Ranca, ada Seke ya. Gitu kan. Betul. Ada Saur, ada itu jadi asosiasinya itu ke air gitu. Itu tempat-tempat air dulunya. Oke. Pak Dikin, saya mau ngasih slide terakhir dari pemaparan saya. Slide itu nanti ke Pak Dikin ya. Faris bisa bertanya, Faris. Oh, silakan Faris. Silakan. Mau join? Silakan. Silakan Faris. Acara TV-nya. Santai aja Faris, silakan. Santai aja. Kalau nanya silakan aja dipotong boleh ya. Iya. Langsung potong aja boleh. Oke. Pak Dikin, ini slide saya terakhir, nanti slide itu ke Pak Dikin ya. Iya, boleh. Nah, ini adalah celahnya itu tadi yang dibobol Pak Dikin. Dulu itu tidak seperti ini, tertutup seperti ini ya. Kemudian dicelah oleh aliran Citarum. Ya. Ini luar biasa ya, jadi bisa dibayangkan oleh teman-teman semuanya bahwa proses cukup lama sekali. Dan kemudian batuannya batuan keras semua, ini breksi semua. Ya. Ini breksi semua. Ya, breksi itu seperti angular, jadi artinya kumpulan dari bongkah-bongkah atau ada kerikil, ada kerakal, kemudian tersemenkan, kemudian ini terbentuknya itu terjadi di laut dalam, ya, kemudian terangkat ke atas, kemudian menjadi sebutnya lah strukturnya atau komposisinya batuan breksi. Begitu Pak Dikin. Nah, ini tempat bobolnya. Begitu Pak Dikin. Kang Deddy, kalau ada teman-teman pengen tahu aslinya lihatnya gitu, gimana bisa ngubungin kita aja ya PGWI ya? Boleh. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jalan-jalan yuk, boleh nanti kita bareng-bareng. Saya kebetulan saat ini sebagai profesi saya sebagai pemandu geowisata, kemudian Pak Dikin juga adalah pemandu geowisata dan kami adalah dari Asosiasi Pemandu Geowisata Indonesia. Kemarin habis kegiatan diklat Pak Dikin. Oke. Sudah ketemu sudah bergabung 63 teman-teman seluruh Indonesia. Keren ya. Nah, kan ini kita masuk nih, kita lihat dengar sejarah sedikit. Oke, silakan Pak Dikin. Jalan-jalan ke daerah Cililin.
Ya, ke daerah Cililin, alhamdulillah kita ternyata Cililin nggak hanya gurilem itu semacam kerupuk ya, macam kerupuk makanan kecil lah, snack dari dari Cililin, lalu ada dodol Cililin gitu kan. Pada saat kita ke Cililin, di sekitaran Cililin ternyata banyak juga tinggalan-tinggalan sejarah. Nah ini kita temukan ada radio di sana gitu. Dan ini secara jujur saja radio Cililin ini teleponkan dan kemudian menjadi Nirom gitu, itu tidak banyak dikenal gitu. Maka posisinya juga radio Cililin ini nyalingkur, jadi ya tersembunyi gitu. Ini tersembunyi. Jadi disembunyi di belakang jalan masuk ya ke Cililin, SMA Cililin, masuk terus sedikit di ujung. Bisa bayangkan dulu pada saat ini dibangun 1904 sampai 1916 oleh Raymond Hesilken. Nah, ini itu bayang ini posisinya ini yang merah ini. Nah, ini SMA Cililin. Ini agak tersembunyi di bawah kaki gunung gitu loh. Ya, lalu bukit-bukitnya Geger Plus, ini bukit yang Kang Denny itu ini ada merah. Ini semua. Ini adalah tempat-tempat dipasangnya antena untuk radio. Jadi radionya SW ya, antenanya bukan menjulang tinggi, tapi dia mendatar gitu, bisa sampai panjangnya 100 meter, 150 meter gitu. SW jadinya dipasang di 3 bukit sebenarnya gitu. Dipasang di 3 bukit di sekitar sini. Nah, dibangunnya cukup lama ini. Dibangunnya cukup lama dan tidak mudah ya waktu itu mendapatkan membangun ini juga radio ini. Ya, radio ini menarik sekali karena memang dibangun peruntukannya pertama ini pada satu perang dunia pertama ya, 1914 itu perang dunia pertama. Operasionalnya pertama pada saat perang dunia pertama. Ya, jadi secara politis yang kita coba gali-gali sejarahnya, kita ambil dari berbagai sumber, ternyata radio ini dibentuk atau dibangun untuk menjaga eksistensi Belanda di Hindia Belanda di Indonesia sekarang gitu. Karena pada perang dunia pertama itu Belanda tidak ikut berperang Belanda. Tapi ya, dia tidak ikut berperang, tapi dia berada di tengah-tengah gitu. Kalau dia diperebutkan, dia takutnya Belanda terserah, kalah atau diperebutkan oleh siapa. Akhirnya kuasa dia di Hindia Belanda akan hilang gitu. Jadi berita-berita ini terus masuk ke Hindia Belanda. Jadi ke Indonesia saat itu. Secara politis ya kayak. Lalu setelah perang dunia pertama selesai, radio Nirom ini diambil alih, radio telepon pun diambil alih oleh radio Nirom. Radio Nirom diambil alih, hanya tidak terlalu lama kemudian karena radio di Cililin ini berfungsinya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu ini karena dia punya permasalahan suplai energi, suplai tenaga baterainya. Karena saat ini di sini tidak ada misalkan sumber mata air atau sumber air terjun yang dapat menggerakkan generator. Jadinya ada satu air terjun kecil di situ ya Kang Denny ya, ada air terjun apa namanya? Dialirkan ya melalui pipa pesat itu. Ya, tapi tidak mencukupi gitu. Akhirnya sumber tenaganya, sumber energi ini tidak mencukupi sehingga yang di Malabar lah akhirnya semuanya dipindahkan ke radio Malabar yang terbesar. Angkanya lebih terkenal radio Nirom Puntang Malabar itu yang lebih terkenal dibandingkan radio Nirom Cililin. Kemudian daerah ini berganti-ganti ya. Menjadi macam-macam sampai sekarang juga sempat menjadi asrama militer di sana. Nah, sekarang ini tanpa sengaja kita ketemukan ada satu rumah ya Han Denny ya? Ya, betul. Satu rumah bisa mungkin dilihatin gambarnya Han Denny. Ya sekarang jadi SMA. Nah, ini jadi SMA dulu ya. Nah, jadi SMA kita. Nah, ini dia. Nah, ternyata ini jadi SMA 1 Negeri Cililin. Ternyata rumah ini ya ini adalah bagian dari radio tadinya sebagai tempat tinggal. Ya, ternyata rumah ini sempat ditinggali oleh Westerling. Pimpinan APRA itu ya. Kalau masih ingat ada pemberontakan APRA Westerling dia sempat tinggal di sini Westerling pada saat itu.
Itu ada dari Daniel Paju tuh, mungkin bisa bertanya Pak Daniel Paju. Silakan. Silakan nih teman-teman. Oh, udah bergabung. Silakan. Dari jauh mungkin Pak Daniel Paju ini. Silakan Pak Daniel, silakan kalau mau bertanya open mic-nya, silakan. Ada juga Pak Dwi Ramadan, ada Iman Nurdin. Mangga, silakan siapa yang mau bertanya. Novizar. Open mic saja. Ayo silakan kalau mau berinteraktif. Nah, ini mumpung ketemu pakar-pakarnya. Mangga. Nah, nih teman-teman, ini gambarnya ini gambar Westerling ya. Nah, ini ada satu bukti bahwa dia tinggal di Cililin di sini. Ya. Luesen Kapiten Westerling in Saint Hees di Cililin. Ini ada Kapiten Westerling di rumahnya di Cililin. Nah, kita tanya-tanya rumahnya itu ternyata yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Cililin itu. Ya. Ya, kemudian bangunan radionya sendiri sangat menarik ya. Ini bagian dalamnya. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini mengingatkan bangunan misalkan kayak gedung ITB ya. Kalau kita lihat bangunan dalamnya itu, bangunan ITB, bangunan-bangunan yang dibangun di sekitar tahun belasan ya, awal-awal 1910, awal-awal abad ke-20 lah ya. Silahkan. Nah, ini sangat menarik sekali. Ini tipikalnya sama aja. Ini namanya apa ya? Pribumi Netherlands Indie Style kalau nggak salah jadinya. Adikin. Ya. Kalau sekarang untuk infrastruktur radionya masih ada Pak di situ Pak? Sudah kosong Pak Faris. Jadi ini sekarang ini jadinya ini sempat jadi pabrik tahu. Ini sempat jadi. Kalau misalnya saat ini pun dimanfaatkan lagi, apakah cukup signifikan manfaatnya untuk masyarakat sekitar kira-kira? Saya rasa kalau manfaatnya menjadi heritage building saja lebih tepat untuk menjadi jadi wisata sejarah. Kalau untuk radio sendiri karena kayaknya kurang ya. Karena mungkin GSM sudah masuk ya, udah spread ya. Udah kalah sama HP Pak sekarang. Sudah kalah sama HP. Tapi tempat ini, lokasi ini mungkin bagi ada yang mendengar atau mungkin ada dari pihak dari Kabupaten Bandung Barat ya, terutama dari Cililin. Lokasi ini bisa menjadikan lokasi wisata sejarah sebetulnya. Ya. Sangat menarik sekali ini. Nah gini Pak Dikin, ternyata ketika dibaca dalam sejarahnya itu sendiri, bahwa radio yang ada di Indonesia itu, yang awal ya, paling awal itu ya ini. Ya. Di Cililin ya. Nah kemudian tadi kan ada istilah nyelingkur, dalam bahasa Sunda itu nyelingkur itu tersembunyi ya. Ya. Itu kenapa Pak Dikin? Ya karena memang saat itu pada awalnya difungsikan untuk militer. Jadi kalau kita melihat peta, mungkin Kang Denny bisa lihat petanya ya di daerah Cililin ya. Cililin dan sekitarnya. Oh ya. Ini. Nah, Kang Denny, Kang Dikin nih, saya sebagai tim kiper ya. Kita sudah di 1955. Oh, begitu ya. Gak kerasa asik banget. Ya. Dengerin pengetahuan begitu hebat gitu ya. Ini mungkin terakhir mau penutup 5 menit lagi. Oke. Mungkin esok hari kita buat sesi kedua kali ini ya. Boleh Pak Nirwan, boleh. Nggak cukup ternyata nih 1 jam ini. Pak Dikin biasanya udah berjam-jam ya. Apa namanya bicara masalah adventure atau pengetahuan ini. Mungkin terakhir mungkin ya kepada teman-teman yang sudah bergabung, ada mungkin beberapa orang, 16 orang nih ya lebih sudah antri. Yang mau bertanya dipersilahkan deh. Oke, jadi ini diakhiri dulu aja ya. Di-unmute aja, di-unmute. Kalau di-unmute semuanya, kalau mau bertanya silahkan, Mangga. Mangga, silakan. Kalau dari pemerintah Bandung sendiri, point of interest-nya lebih ke akan dijadikan heritage sekarang ini atau tetap dibiarkan sebagai itu Pak, tempat sekolah tadi Pak? Karena kalau yang bicara heritage kan sebenarnya, apalagi tadi dari Pak Denny itu pertama kali ya di Indonesia ya, harusnya memang nilai sejarahnya cukup tinggi. Gitu. Ya, betul. Betul Pak Faris, terima kasih sekali. Waktu pertama kali waktu kita ke sana datang, ya itu pertama kali kita coba lihat ke sana itu belum ada plang gitu ya, belum ada tanda. Tapi pada beberapa saat kemudian kita datang lagi, itu sudah ada tanda bahwa bangunan itu menjadi heritage building, menjadi bangunan heritage. Ini bangunan yang ex radio itu, Pak Faris. Sementara bangunan yang sekolah itu sudah diusulkan, hanya sampai sekarang ini belum ada dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan bahwa bangunan sekolah ini menjadi heritage building gitu, bangunan yang dilindungi. Itu belum. Secara ini Pak, secara apa namanya? Secara pemetaan apakah
sudah termasuk menjadi salah satu lokasi wisata, misalnya di list wisata di Bandung, seperti apa saat ini sudah termasuk di situ, Pak? Belum Pak Faris. Karena kami PGWI ini salah satunya adalah coba mengangkat wilayah-wilayah yang bisa berpotensi menjadi objek wisata gitu loh. Jadi ini yang kami angkat ini yang memang belum menjadi objek wisata diangkat di objek wisata yang edukasi gitu. Ya, betulnya edukasinya ada, cuman maksudnya belum secara resmi dijadikan sebagai objek wisata begitu. Tapi mengarah ke sana sudah ya Pak ya. Karena kan makin banyak pilihan kan lebih menarik ya seperti itu gitu loh. Kami ingin membantu pemerintah daerah, mengatakan bahwa kadang-kala ya pemerintah daerah juga mencari-cari ya, kadang-kala mari kita berdiskusi lah. Objek wisata itu kan tidak hanya yang buatan gitu ya, tidak hanya yang dibuat seperti mall atau taman bermain, ada sejarah juga, ada juga alam juga gitu kan. Dan ada juga yang saya lihat ini sisi edukasinya cukup tinggi ya, karena itu radio pertama Indonesia seperti itu. Betul sekali, makanya coba kita angkat ini. Menarik sekali. Baik, Pak Diki nih kayaknya ada teman-teman juga banyak nih karena keterbatasan waktu ya. Mudah-mudahan bisa sambung lagi ke depan. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman nih. Oke, silakan. Ada dari Sumatera Barat nih, ada Om Bodal nih. Om Nabila Raswantri, terima kasih nih. Siapa tahu nanti kita bisa jalan-jalan ke Sumatera Barat ya. Rancak Bana ya, Rancak Bana. Iya. Kapan-kapan kita bisa bahas tuh ini Harau ya. Oke. Saya mau closing aja kali ya, sudah. Bangga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Denny, Kang Sodikin. Semoga apa yang dipaparkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat lah. Bermanfaat buat kita semua, berpengetahuan buat kita semua. Lalu saya bayangkan tadi ya, kita live sini hampir 1 jam, kita berinteraksi dan kita di broadcast di beberapa media online, sehingga kesempatan orang belajar itu banyak sekali. Nggak cuma di TV, di web bisa, dimanapun bisa, apalagi daripada pakarnya. Saya teringat satu kisah dari teman saya. Dia mengatakan kepada saya, sebenarnya pergi ke sekolah itu bukan kewajiban, kata dia. Pergi ke sekolah itu bukan kewajiban. Yang wajib itu adalah belajar, kata dia. Nah, jadi artinya apa? Kita tuh bisa belajar di mana aja, gitu. Bisa belajar di mana aja, dan ke sekolah itu hanya proses aja. Nah, demikian juga acara di IBB TV ini. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi dengan acara-acara yang lebih menarik lagi, lebih asik lagi. Khususnya masalah turisme ini, wisata ini, pasti semua orang enjoy, bisa menikmati. Ya. Karena ada sifat manusia itu pengen berwisata. Betul. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pengunjung IBB TV. Saya berterima kasih yang tak terhingga kepada Kang Dikin, Kang Denny. Ya, siap. Harapan saya tuh kalau bisa kita buat jadwal lah ya, terschedule. Seminggu sekali kah kita live di sini gitu. Jadi orang semakin pintar dan yang punya daerah juga semakin paham bahwa di daerahnya ada banyak potensi wisata. Terima kasih dari saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan keep sehat. Waalaikumsalam. Kang Denny mungkin bisa di live Kang Denny. Oh ya.